Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan dan saudara-saudara yang mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sharing kita pada ba'da maghrib menjelang isya ini masih berkaitan dengan hadis yang dikemukakan oleh Imam Bukhari yang berkaitan dengan masalah peristiwa Isra dan Mi'rajnya Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Rekan-rekan dan hamba-hamba Allah yang mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, pada kesempatan yang baik ini akan kita bahas. Mudah-mudahan pembahasan kita akan bermanfaat dan mudah-mudahan kita bisa menggali hikmah di balik itu semua. Rekan-rekan yang berbahagia, hamba-hamba Allah yang mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa di dalam penggalan hadis tersebut dikemukakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Anas, telah berkata Anas, fadzakara, maka Abu Jar menyebutkan, annahu wajada fis samawati, bahwasanya Kanjeng Nabi Muhammad telah mendapatkan fis samawati, di dalam langit, di langit-langit tersebut, Adam, wa Idrisa, dan Idris, wa Musa, dan Musa, wa Isa, dan Isa, wa Ibrahima, dan Ibrahim, shalawatullahi alaihim. Mudah-mudahan Allah memberikan kesejahteraan kepada mereka semua. Walam yusbit, akan tetapi tidaklah Abu Jar menetapkan kaifa manaziluhum, bagaimanakah tempat-tempat mereka, bagaimanakah kedudukan mereka, ghaira, kecuali annahu, bahwasanya Abu Jar, annahu zakara, bahwasanya Abu Jar menyebutkan, annahu, bahwasanya beliau Kanjeng Nabi Muhammad wajada, telah mendapatkan, telah menemui Adam fis sama'id dunya, Nabi Adam alaihissalam di langit dunia, wa Ibrahima, dan Ibrahim alaihissalam fis sama'is sadisati, di langit yang keenam. Rekan-rekan yang mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam hadis ini Abu Jar tidak menyebutkan, hanya menyebutkan di langit yang pertama, yaitu langit dunia, di sana ada Adam alaihissalam. Kemudian Abu Jar tidak menyebutkan siapakah yang berada di langit yang kedua, ketiga, keempat, kelima. Kemudian Abu Jar menyebutkan kembali bahwa di langit yang keenam ada Ibrahim alaihissalam. Rekan-rekan yang berbahagia, hamba-hamba Allah yang beriman, sama-sama kita pahami bahwa Kanjeng Nabi Muhammad SAW itu naik bersama Jibril alaihissalam dari langit dunia, kemudian langit kedua, ketiga, keempat, kelima, dan keenam. Dan ini sudah menjadi mafhum bahwa hal-hal tersebut terjadi, meskipun di dalam hadis ini Abu Jar tidak menyebutkannya, hanya menyebutkan menemui Adam di langit dunia dan juga menemui Ibrahim di langit yang keenam.
Rekan-rekan yang berbahagia, hamba-hamba Allah yang mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hikmah apa yang bisa kita ambil dari pengalaman Kanjeng Nabi Muhammad yang naik ke dunia, yang naik dari langit ke dunia, dari langit dunia sampai langit yang keenam? Bahwa hendaklah kita semua manusia dalam melakukan aktivitas, terutama sekali aktivitas kebaikan, hendaklah selalu berjenjang. Sama ketika kita dulu waktu kanak-kanak belajar dari SD, SMP, SMA, kemudian universitas, S1, S2, dan S3. Semua berjenjang. Tidak akan mungkin terjadi kita SMP, kemudian kita tidak melalui SD. Jadi udah pasti SMP itu dilalui setelah kita menyelesaikan SD. Rekan-rekan yang berbahagia, hamba-hamba yang beriman, fenomena yang terjadi karena keinginan yang sangat luar biasa, bahwa banyak di antara kita yang belajar tapi tidak melalui jenjang. Al-Fakir seringkali menemukan entah didasari apa hal ini bisa terjadi di antara kita-kita, bahwa dalam rangka kita mempelajari Al-Quran tentu ada jenjang. Yang sama kita pahami adalah kita hendaklah belajar Iqra dahulu. Itu pun ada jenjangnya. Iqra ke-1, kedua, ketiga, keempat, kelima, dan keenam. Setelah Iqra itu tamat, baru kita kemudian belajar tajwid, ya, tajwid, makhrajul huruf, dan lain sebagainya. Rekan-rekan yang berbahagia, hamba-hamba yang beriman, fenomena yang terjadi yang kami dapatkan adalah ada di antara kita yang Iqra belum selesai tapi sudah mempelajari gramatikal bahasa Arab, nahu dan shorob. Nahu dan shorob ini adalah ilmu alat agar orang bisa membaca kitab gundul berbahasa Arab, baik itu kitab yang menggunakan kertas kuning, coklat, yang biasa kita sebut dengan kitab kuning, maupun kitab yang tidak kuning. Akan tetapi sebaiknya sebelum dia mempelajari nahu dan shorob, hendaklah dia belajar Iqra dulu, dari mengenal huruf sampai dia mengerti tentang harokat, fathah, domah, kasrah, domah, fathatain, domatain, kasrotain, sukun, tasdid, dan lain sebagainya. Jadi ketika seseorang yang tidak melalui jenjang, sebagaimana yang telah dicontohkan oleh hadis yang tadi kita kemukakan, yang tadi kami kemukakan, tentu akan ditemui ketika dia mempelajari nahu shorob, padahal dia sendiri belum bisa membaca tulisan Arab, tentu ini akan membuat kemudaratan bagi dirinya sendiri, entah itu terseok-seok dan lain sebagainya. Rekan-rekan yang berbahagia, hamba-hamba yang beriman, oleh karena itu yang paling baik adalah marilah kita sama-sama melakukan aktivitas kita sesuai dengan jenjang yang berlaku. Demikian yang bisa kami bahas, mudah-mudahan bermanfaat. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.